Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Henry. Saya adalah dosen pasca sarjana S3 di Universitas Utama. Senang sekali saya mengenal Restu Mande. Saya mengenal Restu Mande udah lama ya, kurang lebih di tahun 2017-2018. Tapi kalau personal experience saya sih, waktu saya di kuliah, waktu saya pernah makan di restoran Restu Mande di Kota. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang Restu Mande. Luar biasa ya, sebuah rumah makan Padang. Nah, tentunya karena saya mau berasal dari Bukit Tinggi, itu sesuatu yang biasa gitu. Makanya kenapa dari sisi bisnis modelnya ya, kenapa punya rumah makan, tapi keunggulan dari Restu Mande ini rumah makannya adalah menggunakan rempah-rempah yang memang terasa lah, rasa makan Padangnya kita sama. Tapi bisnis model yang kedua, ada rendang dalam kemasan dan bumbu-bumbu segala. Dan bagi saya, Restu Mande ini unik. Sejak 2004 dibangunnya, rumah makannya 2011-2012 bangun kemasan. Kita cerita itu dari Ibu Nenden, co-founder daripada Restu Mande. Bagi saya ada 3 pelajaran yang saya dapatkan dari Restu Mande sebagai seorang akademisi. Pertama, sebuah bisnis dengan bisnis model yang berbeda. Satu rumah makan, satu rendang kemasan. Bagi saya ini unik sekali ya. Kalau saya lihat di sini ada rendang kemasan gitu ya, ini ada bumbu segala gitu, unik gitu ya. Bahwa biasanya orang hanya memilih rumah makan saja, tidak fokus juga mengemban. Tapi ini saling melengkapi gitu. Dan menurut saya ini menambah reputasi daripada bisnis Restu Mande itu sendiri. Sampai di mana kemarin pun saya lihat bahkan achievement dari berbagai pihak dalam mendorong bisnis. Yang kedua adalah shift bergesernya perusahaan keluarga menjadi modern. Bagi saya, Bu Nenden memiliki komitmen untuk menggeser dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan modern dengan menerapkan manajemen, melibatkan pihak-pihak yang bisa berkontribusi pada perubahan-perubahan manajemen, dilakukan secara perubahan keuangan, kemasan, operasi. Yang ketiga yang menurut saya mudah, Bu Nenden sebagai founder fokus dalam kerangka shifting dari startup to corporate entrepreneurship. Perubahan dilakukan oleh Bu Nenden adalah bagaimana melibatkan seluruh manajer-manajernya, leader-leadernya, dan bahkan karya untuk melakukan inovasi di perusahaan. Jadi semuanya memberikan pemikiran, ide-ide kepada perusahaan. Nah, bagi saya sebagai seorang akademisi, Restu Mande sudah memberikan sebuah pengalaman dan pencerahan baru dalam hal pengembangan bisnis dengan melakukan ilmu manajemen, karena memang background saya sebagai dosen ilmu manajemen. Terima kasih. Lalu saya sampaikan sukses buat Bu Nenden dan manajemen Restu Mande. Semoga ke depan bisa kita cita-citanya bagaimana Restu Mande rendang bisa menjadi makanan mendunia. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya terhadap Restu Mande adalah kita ketahui bersama bahwa Restu Mande ini adalah menjadi salah satu UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Restu Mande ini telah berdiri lebih dari 20 tahun, yang bermula dari rumah makan Padang sederhana saja dan sekarang telah memiliki ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan yang sangat mencekangkan, yaitu kegiatan seperti ekspor, mengikuti kegiatan festival nasional maupun internasional, dan memiliki berbagai retail maupun reseller di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tidak hanya itu juga, bahwa Restu Mande ini telah memiliki beberapa cabang di berbagai daerah lainnya. Dan kerennya juga bahwa Restu Mande ini baru-baru ini telah mengikuti ajang di internasional nih ya, di negara Swiss. Yang kerennya mereka ini menjadi perwakilan dari negara Indonesia serta perwakilan dari Grab Mitra UMKM. Nah, di sini kita bisa nilai nih bahwa Restu Mande ini tidak hanya memasarkan bagaimana sih Restu Mande ini tuh bisa terkenal di negara lain gitu, tetapi di sini Restu Mande juga terus serta bagaimana sih makanan di Nusantara, makanan Indonesia ini bisa dikenal oleh di luar negeri gitu. Yang dimana kan kita ketahui bahwa lidah di dalam negeri kita maupun dan juga dengan negara lain itu pasti memiliki yang berbeda gitu. Jadi di sini mereka unik gitu. Bagaimana sih orang luar
luar negeri tuh bisa mencicipi makanan kita gitu. Nah, terus tuh juga Rustomande ini tuh juga menanamkan sifat bahwa bagaimana sih kita tuh bisa mempergunakan ataupun memperbudayakan gitu petani lokal. Mereka tuh juga memanfaatkan ibu-ibu lokal, petani lokal. Jadi mereka di sini memiliki tujuan, visi ataupun misi bagaimana ibu-ibu itu juga bisa memiliki pendapatan. Jadi tidak hanya di rumah saja, dan juga bagaimana si petani ini bisa mendapatkan sebuah hasil gitu dari Rustomande ini sendiri. Jadi mereka di sini itu tidak hanya mementingkan bagaimana sih kita bisa memperkenalkan ke luar negeri, tetapi di sini bagaimana sih kita bisa memperdayakan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi kita sama-sama memiliki penghasilan, kita sama-sama juga memiliki tujuan, visi ataupun misi yang sama gitu. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa Rustomande ini adalah memiliki latar belakang budaya juga yang sangat kental gitu. Jadi mereka di sini itu tuh sangat memperkenalkan budaya-budaya dari Indonesia ini sendiri, dan juga mereka itu tuh berhasil meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran produk, kesadaran merek, kesadaran makan Nusantara, kesadaran negara Indonesia dengan cara mereka ini sendiri. Dan pandangan saya bahwa Rustomande ini adalah telah berhasil untuk bisa melakukan saingan gitu ya di dalam negeri maupun luar negeri, karena tidak mudah untuk bisa mengikuti ajang di luar negeri, yaitu salah satunya di negara Swiss. Dan kerennya juga mereka sampai detik ini masih bisa bertahan lebih dari 20 tahun dengan peningkatan yang sangat terlihat gitu ya. Baik, sekian dari saya. Menurut saya Rustomande ini adalah salah satu UMKM yang sangat terperkotop. Mereka memiliki tujuan, visi, misi yang sangat jelas, dan mereka juga sangat memiliki kemanusiaan yang adil gitu ya. Nah, jadi pesan saya untuk Rustomande tentunya semoga makin jaya, semoga makin sukses, dan semoga makin terkenal, makin berkembang, dan juga makin maju baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Irna Setiawati. Saya adalah dosen di salah satu universitas swasta di Bandung, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Taiwan. Beberapa waktu lalu saya pernah bertemu dengan founder Rustomande, Ibu Nenden, dalam suasana yang begitu hangat dan juga terasa sekali kekeluargaannya. Mungkin itu salah satu ciri khas dari perusahaan ini atau bisnis keluarga seperti ini, yaitu Rustomande. Dan karena saya itu adalah salah satu diaspora yang saat ini memang jauh melanjutkan pendidikan dari Indonesia, terkadang saya sangat kangen sekali dengan makanan khas Indonesia. Salah satunya my favorite one tentu adalah rendang. Namun, bicara mengenai Rustomande, tidak hanya produknya yang berkualitas, yang kemudian juga bisa dibawa kemana-mana untuk orang-orang yang bepergian, orang Indonesia terutama, dan juga bisa dinikmati dengan sangat mudah prosesnya. Secara perusahaan, saya juga melihat Rustomande dalam dua perspektif. Yang pertama adalah karena ini adalah perusahaan keluarga, berasal dari keluarga, kemudian dikembangkan dengan sangat kekeluargaan dan juga memperhatikan hal-hal unsur bisnis yang penting. Jadi menurut saya Rustomande ini memiliki prospek yang luar biasa. Kemudian juga dikembangkan dengan sangat profesional, dengan resep, kemudian juga proses produksi yang memperhatikan kualitas dan proses yang dijaga ketat serta diawasi oleh founder langsung. Jadi menurut saya itu adalah salah satu value yang luar biasa dari Rustomande. Yang kedua, secara perusahaan saya melihat dan mendengar cerita langsung dari founder dan melihat bukti-buktinya di sejumlah referensi, sumber-sumber berita dan lain sebagainya. Betapa Rustomande ini kuat dalam membangun jejaring internasional, tidak hanya di Indonesia begitu ya, tetapi juga di tingkat internasional. Hal ini penting sekali karena dapat membangun brand awareness yang kuat dan juga menjangkau target market yang sangat luas. Buat saya Rustomande adalah satu hal yang sangat membanggakan, produk yang tentu saja saya akan rekomendasikan kepada teman-teman diaspora lainnya.
Dan untuk founder, untuk tim manajemen, dan semua yang terlibat dalam proses produksi di bawah Restumande, always do your best, selalu mengedepankan kualitas, dan saya yakin Restumande pada suatu hari nanti akan semakin berkembang di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.